Halo Sobat Hijau, saya Putu Ayu Saraswati. Hari ini saya akan memandu Sobat Hijau semua untuk mengikuti perbincangan bersama para CEO dari perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership. Penilaian kandidat proper emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Saat ini saya sudah bersama salah satu CEO yang sangat luar biasa yang perusahaannya masuk ke dalam penilaian kandidat proper emas tahun 2023. Izin saya perkenalkan Bapak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN Persero. Bapak, selamat pagi dan apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. I trust that your meeting went well. Gimana tadi Pak presentasinya? Luar biasa. Jadi proper dari Kementerian Lingkungan Hidup ini dan Kehutanan ini adalah bagaimana ini menjadi mercusuar guidance bagi PLN. Ya. Bukan lagi hanya compliance, bukan lagi hanya ESG, tetapi bagaimana PLN ini bergeser dari tadinya hanya tugasnya utama adalah menyediakan listrik, tetapi kedepannya adalah menjadi perusahaan yang tugas utamanya adalah taking care the environment. Wah, luar biasa. Mengentaskan kemiskinan, Ya. mengatasi kesenjangan. Ya. Juga ada pengaruh utamaan gender, Oke. streamlining dari gender. Dan apa itu listrik? Listrik itu adalah byproduct kita. Oke, luar biasa Pak. Jadi bukan hanya menyediakan produk yang baik, tetapi beyond that ada dampak yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan lingkungan ya Pak ya? Betul. Oke, mungkin langsung saya mulai dengan beberapa pertanyaan nih Pak. Apa sih kebijakan PLN dan kebijakan Bapak sebagai pimpinan perusahaan yang dapat menyelesaikan masalah ketimpangan dan juga aksesibilitas dan pengembangan peran perempuan Pak? Pertama, Bank Dunia udah menyatakan bahwa listrik itu adalah hak asasi manusia. Ya. Kenapa sih kok World Bank itu sampai menyatakan listrik adalah hak asasi manusia? Karena begitu mereka memetakan kemiskinan di seluruh dunia ini, 90% penduduk miskin dunia itu tidak punya akses terhadap listrik. Maka mereka sampai menyatakan bahwa listrik itu adalah hak asasi manusia. Nah, untuk itu pertama adalah kita berbicara sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita jangan sampai dong sila kelima ini hanya tulisan di atas kertas saja. Ya. Ini harus kita wujudkan dalam bentuk wujud yang nyata, yaitu jangan sampai ada saudara-saudara kita yang sudah 78 tahun merdeka ini masih hidup dalam kegelapan. Nah, untuk itu kami membangun strategi namanya listrik desa. Oke. Pertama, wilayah Nusantara itu sangat luas sekali. Maka saya sebagai Direktur Utama PT PLN Persero pertama adalah memastikan setiap General Manager PLN yang ada di wilayah-wilayah tersebut pertama tahu persis di mana sih di wilayah masing-masing desa yang belum berlistrik. Oke. Saya petakan mereka. Ada tes dong oleh Dirut, peta buta. Di mana lokasinya. Kedua, bukan hanya itu. Saya juga memastikan mereka paham betul secara digital menggunakan peta. Infrastruktur kelistrikan PLN ada di mana? Bagaimana cara nyambung dari infrastruktur kelistrikan PLN terhadap desa-desa yang masih belum berlistrik tersebut. Bukan hanya itu. Kalau di situ belum ada infrastruktur ketenaga listrikan, bagaimana memetakan potensi energi yang ada di wilayah tersebut. Local wisdom. Oke. Kalau di situ ada air, hidro, kita pasang hidro. Kalau di situ tidak ada potensi lain, ya kita pasang namanya pembangkit listrik tenaga surya. Wong kita negara tropis. Kemudian kalau ingin beroperasi 24 jam ya ditambah dengan baterai energy storage system. Maka di sini kita bergerak sangat cepat, bergerak sangat gesit, mengalokasikan seluruh sumber daya kita agar terang ini ada di seantero Nusantara. Amin. Jangan sampai Amin, ada Pak. saudara-saudara kita Betul. yang masih hidup dalam kegelapan. Amin. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi hanya jargon,
apalagi hanya tulisan di atas kertas, tapi ini harus dalam bentuk wujud yang nyata. Ya, amin Pak. Dan saya yakin dari begitu banyaknya hidup yang telah disentuh oleh PLN yang hidupnya diterangkan, saya yakin pasti banyak perempuan dan anak perempuan yang juga tersentuh ya Pak ya, hidupnya ya Pak ya. Oke, pertanyaan kedua Pak, sejauh mana PLN dan Bapak sebagai pemimpin berkolaborasi dalam respons masalah pengentasan kemiskinan dan mendukung sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan, Pak? Kami punya program namanya Electrifying Agriculture. Oke. Ini kebetulan saya orang matematika dengan itu ilmu alam gitu. Iya. Ada namanya hukum kekekalan energi. Di hukum itu adalah energi cannot be created, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk dalam bentuk yang lain. Ya. Nah kebetulan dari energi BBM ke energi kinetik itu boros. Mobil itu boros. Mobil listrik itu hemat. Kenapa? Karena dari energi listrik ke energi kinetik dalam pergerakan itu sangat hemat sekali. Kalau energi BBM ke energi pergerakan itu boros karena sebagian besar digunakan untuk panas. Oke. Maka mobil itu ada knalpot. Ya. Mobil listrik tidak ada knalpot. Kipas angin tidak ada knalpot, makanya hemat. Nah, di sini kami ada namanya electrifying agriculture. Di daerah-daerah pedesaan banyak dong yang pakai pompa air yang masih menggunakan solar, bahan bakar bensin. Kami ubah menjadi pompa air menggunakan listrik. Ternyata biayanya berkurang 75%, hanya seperempatnya saja. Maka produktivitas bisa meningkat. Ya. Nah, jadi ini ada peningkatan produksi pangan. Kemudian penggilingan padi. Tadinya pakai solar, pakai diesel, digantikan dengan listrik. Biaya produksinya berkurang 75%. Biayanya hanya seperempatnya saja. Dengan produktivitas yang meningkat jauh. Ini lagi-lagi peningkatan produktivitas. Ya. Bahkan ini ada juga pertanian buah naga. Ditambah dengan lampu di atasnya. Malam hari dinyalakan lampunya, ternyata produktivitasnya bisa meningkat sampai 40%. Dengan biaya listrik yang jauh lebih rendah, maka peningkatan produktivitas. Jadi kami ini sebagai contoh, ini ada beberapa peternak ayam di daerah yang sangat panas, kemudian ditambah dengan AC. Ternyata produksi dari telurnya juga meningkat drastis. Oke. Dan jauh meningkat dibanding dengan biaya listriknya. Kemudian juga di marine kapal-kapal yang tadinya kalau bersandar masih menggunakan diesel, kami tambahkan juga dengan anjungan listrik. Sehingga biaya energinya jauh lebih murah, emisi gas rumah kaca yang bisa diturunkan ini juga meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Ya. Jadi kami membangun namanya electrifying agriculture. Ya. Wah. Dan dalam hal ini juga menjadi jauh lebih efisien, menurunkan biaya produksi, meningkatkan produktivitas dari pangan kita. Dan ternyata banyak sekali yang berkecimpung adalah siapa? Perempuan. Karena mereka lah yang menjadi tulang punggung kegiatan-kegiatan ini yang ada di pedesaan. Oke. Nah, mungkin bapak-bapaknya sudah ada pekerjaan lain, tapi dengan adanya tambahan electrifying agriculture ini ada namanya kesetaraan gender. Mereka pun punya mendapatkan penambahan penghasilan. Oke, jadi electrifying agriculture ini Sobat Hijau ternyata luar biasa, dampaknya banyak sekali ya. Ternyata menyentuh hidup perempuan, ternyata juga dapat meningkatkan produktivitas, menekan juga dana ya Pak ya, maksudnya jumlah uang yang tadinya harus dikeluarkan untuk solar. Dan ternyata of course it's a better solution yang lebih environmentally friendly. Banyak sekali ya Pak ya ternyata dampak positif yang kita rasakan bersama-sama. Kalau untuk pertanyaan ketiga nih Pak, seberapa pentingkah peran proper KLHK sebagai katalisator untuk mencapai visi dan misi PLN dalam pengelolaan lingkungan Pak? Proper itu adalah suatu bagaimana secara filosofis PLN berubah. Yeah. Proper bukan lagi suatu compliance, tapi proper adalah suatu beyond compliance. Karena apa? Ini adalah secara filosofis PLN harus berubah. Hanya yang tadinya
perusahaan yang tugas utamanya hanya menyediakan listrik saja. Ya. Tapi dengan adanya proper, kita harus berpikir secara komprehensif. Satu, first we have to take care the environment. Ya. Kedua, listrik ini adalah pendorong penggerak ekonomi. Listrik ini adalah hak asasi manusia. Maka listrik ini PLN harus mampu menjadi motor untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial. Karena apa? Dengan adanya listrik ini, maka ada akses terhadap energi. Dan begitu ada akses terhadap energi, ada akses terhadap pendidikan. Begitu ada listrik, ada akses terhadap kesehatan. Begitu ada listrik, ada akses terhadap air bersih dan lain-lain, sanitasi dan lain-lain. Maka kita ini adalah melayani 270 juta penduduk Indonesia. Dan tentu saja dengan adanya proper, maka tugas kami bukan hanya menyediakan listrik, tapi mengatasi kesenjangan. Ya. Memberikan kesejahteraan, ada menciptakan lapangan kerja. Dan di sini dalam menyediakan listrik tidak boleh lagi kita merusak lingkungan, ada pencemaran. Kita menjadi bagian solusi how we going to take care the environment. Dan dalam proses ini ada dong kesetaraan dalam gender. Dan dalam hal ini di PLN ada namanya Sri Kandi PLN. 2 direktur kami adalah perempuan. Mereka terpilih sebagai direktur bukan hanya karena mereka perempuan, tetapi mereka punya kapasitas yang luar biasa, highly qualified, punya core kompetensi yang luar biasa, profesionalisme, dan juga adanya suatu integritas. Jadi mereka terpilih di situ. Kami juga punya direksi di Subholding yang perempuan. Kami punya dirut anak perusahaan yang perempuan. Kami juga ada top talent yang direkrut oleh BUMN karena salah satunya prestasinya luar biasa. Juga kebetulan juga perempuan. Dan kami juga punya program pendidikan di mana jumlah persentase keterlibatan, empowerment dari perempuan juga meningkat drastis. Pegawai-pegawai kami dalam posisi yang strategik mulai juga banyak dijabat oleh perempuan. Jadi kesetaraan gender ini adalah keniscayaan bukan hanya karena mereka perempuan, tetapi dalam hal ini kami melakukan pembinaan perempuan ini menjadi perempuan-perempuan yang anggun tetapi juga hebat, luar biasa. Jadi dalam hal ini itulah proper. Proper adalah memberi guidance bagi kami, bukan lagi compliance, tetapi beyond compliance. Ini menjadi perusahaan yang sangat modern. Perusahaan yang tadinya backward looking menjadi perusahaan yang modern, yang forward looking, yang berorientasi pada masa depan. Dengan adanya proper ini, maka PLN mampu mengubah tantangan di masa kini, masa depan menjadi suatu peluang. Amin. Ada transition of energy, ada namanya global warming, ada namanya disruption of teknologi, ada namanya digitalisasi. Dengan adanya proper itu, kita melakukan ini demi satu, demi masa depan yang lebih cerah daripada masa kini. Amin. Senang sekali hari ini bisa ngobrol banyak dengan Pak Darmawan dan belajar secara langsung begitu luar biasanya effort dan beyond compliance yang telah dilakukan oleh PLN, Pak. We wish you all the best. We are very grateful of all the campaigns, all the programs yang sudah dilakukan oleh PLN. Luar biasa, semoga PLN terus bisa menerangi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Thank you for being here. Terima kasih atas sharing sessionnya. Sampai jumpa Sobat Hijau.